Ini tuh buat aku mind blowing banget. Ini tuh adalah time travel paradox. Kalau dari jenis paradoksnya itu, ini kayaknya termasuk dalam butterfly effect. So, halo guys, balik lagi dengan aku di sini Ilmi Zafhak seperti biasanya. Jadi di studi K-pop hari ini kita bakal ngebahas teori. Teori yang bakal kita bahas kali ini adalah teori dari MV-nya Suga, yaitu adalah Daechwita. Oh sorry, jangan sebut Suga tapi Agus D. Karena aku udah pakai baju ala-ala Daechwita, ala-ala kekaisaran Joseon. Enggak sih, sebenarnya ini yukata Jepang. Jadi kayaknya langsung aja kita bahas teori di dalam MV ini. Let's go. Sorry guys, sebentar, jadi ini panas banget. Jadi aku lepas aja ya. Oke, let's go. Sebelum masuk ke teorinya, kita bahas dulu ceritanya itu sebenarnya gimana sih. Jadi di MV ini tuh menceritakan tentang perseteruan antara Suga dan Suga. Iya, Suga dan Suga. Antara Suga yaitu adalah Raja Joseon dan Suga dari geng leader masa kini. Aku bisa sebut masa kini karena yang seperti yang dia pakai adalah mobil dan Air Jordan. Oke, gini biar gampang. Yang dari zaman Joseon kita sebut aja Kingmin, dan dari zaman sekarang ya Suga. Jadi si Suga ini seperti ingin menginvasi Kingmin, dan terlihat dari ekspresi Kingmin saat didatangi Suga itu kayak happy gitu. Yang berarti emang si Kingmin ini udah nunggu kedatangan Suga. Setelah itu, dari yang Suga nantang Kingmin, berakhirlah Suga harus tereksekusi. Namun di akhir cerita Suga berhasil ngebunuh si Kingmin. Oke, dari cerita ini banyak banget keanehan bukan? Oke teman-teman, minta tolong buat kalian semua buat nonton video ini sampai akhir karena semua teori yang ada di sini bener-bener akan membuat kalian mind blowing. Aku pas baru ngeh sama teori itu kayak langsung goosebumps gitu loh. The hell, sekompleks ini? So, langsung aja kita bahas teorinya satu persatu. Let's go. Yang pertama yaitu adalah tujuan Suga untuk membunuh Kingmin. Jadi sebenarnya di teori ini tuh aku punya banyak banget spekulasi, tapi ada satu yang menurut aku strong banget. Jadi gini, maksud Suga buat menginvasi Kingmin itu adalah karena raja yang sebenarnya itu bukan Kingmin, tapi adalah Suga. Jadi Suga di sini berniat untuk mengambil kembali tahtanya yang diambil oleh Kingmin. Alasannya, kita lanjut ke teori kedua. Teori kedua adalah kesinambungan antara lagu Agus D, Interlude Shadow, dan Daechwita. Jadi sekarang kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi pertama adalah lagu Agus D. Agus D ini bermakna kalau dia itu mau sombong karena dia itu yang paling hebat gitu loh. Lagu kedua yaitu adalah Interlude Shadow. Ini tuh bermakna kalau Suga itu gak mau terlalu terbang tinggi. Maksudnya adalah terkenal. Karena kalau dia semakin terkenal, dia tuh akan semakin jatuhnya itu makin sakit dan akan memperbesar bayangannya. Yang ketiga adalah Daechwita. Di sini dia tuh menunjukkan kalau semua orang itu udah tahu kalau dia adalah rajanya, kalau dia adalah bosnya. Ya, gitu. Oke, gini. Dari yang aku tangkap adalah Kingmin itu adalah Agus D. Dan Suga dari masa kini itu adalah Suga Shadow. Jadi maksudnya Suga Shadow menjatuhkan Agus D itu adalah karena dia tahu semakin Agus D itu berkuasa, semakin mudah juga buat terpuruk gitu loh. Jadi alurnya tuh Agus D itu sombong banget yang menjadikan dia menjadi Kingmin, tapi dicegah oleh Suga Shadow. Ya, karena Suga itu takut untuk terkenal. Oke, lanjut aja. Yang ketiga, ini tuh buat aku mind blowing banget. Ini tuh adalah time travel paradox. Kalau dari jenis paradoksnya itu, ini kayaknya termasuk dalam butterfly effect. Apa itu? Jadi diceritain itu ada time travel paradox yang cukup rumit. Jadi ini buat yang nggak tahu, paradoks itu adalah kejadian yang dianggap benar, tapi sebenarnya itu bertolak belakang dengan pernyataan atau fakta yang ada. Kalian bisa deh baca lebih lanjut di Google tentang paradoks ini. Di sini aku bakal ngejelasin secara simpelnya aja. Jadi di MV ini aku bisa menyimpulkan bahwa Suga itu time travel dari zaman sekarang ke zaman Joseon. Kita bisa lihat dari budaya yang dia bawa yaitu tadi mobil, Air Jordan, lain-lainnya itu ya. Gak mungkin dong itu dari Joseon. Nah terus di mana paradoksnya? Setelah Suga membunuh Kingmin, bam. Nah Suga yang ini itu menjadi Kingmin yang baru. Dan setelah Kingmin yang baru ini berkuasa, muncullah Suga yang baru untuk membunuh Kingmin yang baru ini, which is dia adalah Suga yang lama. Oke, sampai sini paham? Ada beberapa fakta yang memperkuat teoriku ini. Pertama, kita lihat di scene awal ada seperti mayat digeletakin dengan kotak di sampingnya. Kalau kita lihat di scene selanjutnya ada scene Kingmin mengeksekusi banyak orang, memenggal kepalanya dan kepalanya dimasukin ke kotak kayu. Nah, coba kita balik ke scene awal. Di situ kalau kita lihat lebih detail, mayat-mayat tersebut kepalanya masih ada, ya kan? Berarti orang yang dieksekusi oleh Kingmin dan mayat yang di awal scene adalah orang-orang yang berbeda. Terus apa isi di dalam kotak di samping mayat itu kalau bukan kepala?
Dan yes, benar. Kotak itu berisi senjata api yang dibawa oleh Suga untuk membunuh King Min. Dan mayat-mayat yang dijajar itu adalah King Min. So, kejadian perseteruan antara Suga dan King Min itu udah terjadi terus-menerus berulang-ulang. Jadi kayak looping gitu lah. Bukti lainnya, dari outfit yang dipakai King Min ini aja udah aneh. Apa iya di zaman Joseon sudah ada sneakers? Setelah itu, saat Suga mau menembak ke arah King Min, kenapa kok King Min gak lari aja? Malah diem gitu. Mungkin dia berpikir kalau kejadian itu pernah terjadi dengannya dan ngerti kalau nggak bisa dihindari. Sampai sini paham guys? Kalau kalian nggak paham, kalian bisa komen. Mungkin aku bisa bantu jawab biar kalian lebih jelas. Oke, langsung aja kita move on yang keempat, yaitu adalah bantuan J-Hope kepada Suga. Kalau yang ini agak crossover sih, tapi ya udahlah aku bahas nggak apa-apa ya dikit-dikit. Jadi aku lihat lagi MV-nya Ego J-Hope, itu kayak ada yang nyambung gitu. Kalau kalian perhatiin mobilnya J-Hope di MV-nya Ego itu kayak modelnya hampir sama lah kayak yang dipakai Suga. Terus nih, ada scene di MV Ego saat J-Hope berada di highway. Coba kalian lihat tulisan di palang itu. Tulisannya future lurus saja. Tapi J-Hope malah naik mobil berlawanan arah dari itu. Apa mungkin J-Hope melakukan time travel untuk menyelamatkan Suga yang ada di masa lalu? Oke guys, kayaknya itu aja teori yang bisa aku pecahkan. Oh iya guys, ini semua berdasarkan pengamatan dan spekulasi aku sendiri. Jadi teman-teman, kalau nemuin atau punya teori sendiri bisa kalian tulis di kolom komentar, ayo kita diskusi bareng. Sebenarnya masih banyak yang aku pertanyakan di MV ini sih. Kayak misalnya, kenapa tukang jaganya nggak jadi ngebunuh Suga? Kok malah ambilin Suga senjata apinya? Terus lukisan yang dibawa gengnya Suga pas ke kerajaan. Kalau kita lihat itu kayak gambaran anak-anak Bangtan buat Bang Pidinim di Run BTS episode 97. Tapi masa sih buat lucu-lucuan doang? Dan juga kenapa ada Jin dan Jungkook yang gelut di zaman tersebut? Oke guys, kayaknya itu aja video kali ini. Buat kalian, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian biar teman kalian semuanya tahu dan nggak bingung tentang MV ini, oke? So, please like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Broadcast yourself, be yourself.